Asap rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Zat kimia itu contohnya ini, nikotin. Nikotin itu yang menyebabkan ketergantungan. Jadi orang rokok itu sebenarnya ketergantungan karena nikotin itu akan memacu otak untuk seger, rasanya seger karena adrenalin meningkat di situ. Seger tapi sesaat, sehingga akibatnya orang itu akan tergantung. Nikotin di samping membuat seger, dia efeknya akan merusak nanti dinding-dinding pembuluh darah, paru, dan sebagainya. Di samping usus, ginjal, semua itu zat-zat itu bisa merusak di dalam tubuh kita. Artinya apa? Semua racun yang ada dunia itu ada di asap rokok. Hanya kadarnya kecil. Tapi kalau lama-lama numpuk kan jadi banyak kan? Nah, itu artinya rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Zat kimia itu racun yang kita hadapi sehari-hari itu ada semua. Itu ada di asap rokok. Kenapa rokok itu nanti diendapkan? Tadi saya katakan kalau diendapkan paru-paru ya parunya rusak. Sing filter-filter untuk membuang racun justru akan menjadi rusak. Ya, bagaimana rokok mengelituni semua dari otak, mulut, kanker mulut, kanker paru, jantung, ya, penyakit kanker tenggorokan, kanker paru, serangan jantung, nek teng hati, nanti di situ diendapkan hati bisa kanker hati, usus, ginjal, semua itu zat-zat itu bisa merusak di dalam tubuh kita. Ini ibarat sekarang sistem jantung ya. Jantung kita itu ibarat pompa air, pompanya itu jantung, tapi pompa niki isa urip mergo napa niki? Sumber energinya saking napa? Satu listrik atau solar, gitu. Nah sama, jantung itu bisa bergerak nek untuk solar. Solarnya dari mana? Ya dari pembuluh darah juga dari darah. Jadi niki mompo sing diedarkan ke seluruh tubuh. Salah satunya nanti akan diedarkan ke jantung sendiri untuk dia bekerja. Jadi orang serangan jantung itu karena ada sumbatan dari pipa-pipa ini. Pipa-pipa ini disebut pembuluh darah arteri, pembuluh darah koroner. Nah kalau pembuluh darah koroner itu ada kerak-kerak di pipa, Anda bayangkan, pasti nggak lancar. Kalau nggak lancar, berarti cukup nggak air atau darah yang memberi makan kepada jantung, cukup nggak? Nggak. Nah itulah nanti sebenarnya penyakit jantung itu seperti itu. Ini mau menanyakan tentang dampak dari merokok yang mempengaruhi pembuluh darah ke jantung. Ini tembakau banyak zat-zat tadi. Zat-zat tembakau tadi itu yang terkandung tembakau itu pertama akan merusak dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah itu mulus. Sebenarnya pembuluh darah ini mulus. Kayak pipa baru ini loh, mulus. Kalau kena asap tembakau, nikotin, zat-zat kimia tadi mulai brocel-brocel. Kalau brocel-brocel, lemak ana lubange. Lubang mengendap di situ. Nah ini pembuluh darah jantung nggih. Ini yang merah-merah yang kelap-kelip ini kan pembuluh darah ngaliri. Sing ini merah itu pembuluh darah arteri, nah ini pembuluh darah vena. Lah ini lancar niki. Nah ini komponen darah, makanan dialirkan lancar. Lah rokok itu merusak dindingnya nanti. Dinding pembuluh darah ini kan mulus lah. Nah ini lancar. Nanti kalau dinding-dinding ini kena rokok ini, nah rusak. Rusak akibatnya lemak tertimbun. Kolesterol tertimbun, jadi kerak-kerak yang makin hari, nggih, Anda sakit bayangkan ini. Nah, kira-kira sing alirane tadi sak menten kan sak menten. Nah, tambah gede pripun niku? Delok alirane. Terus coba, nah, niki ngeten, niki nek sing lebare sak menten ketutup. Lah niki gimana ini? Sakit dibayangke?
Ini masuknya kurang kan? Nah, suatu saat rokok itu merusak di sini juga. Ini rusak, pecah. Lemak tadi masuk darah jadi jendalan darah. Ibarat mudun pecah. Niki nutup niki. Ini jendalan darah ngeten. Sing arine lancar, niki tinggal sak meten. Kira-kira kurang oke to? Nggih. Niki nek niki isik niki sing jenenge nanti penyakit-penyakit sing rada ringan niki. Nah nek iki nanti bertambah besar ya. Jadi orang serangan jantung itu karena ada sumbatan dari pipa-pipa ini. Nah, biasanya serangan jantung itu pada laki-laki mulai gejala itu setelah 55. Sedang pada wanita di atas 65. Nah, salah satu yang mempercepat itu rokok. Rokok tadi merusak yang dindingnya mulus ini menjadi retak-retak. Makin banyak dihisap, makin banyak retak. Kalau makin banyak retak, timbunan untuk sarang-sarang lemak itu makin cepat. Rokok itu salah satu di antara 4 penyebab utama. Penyebab lain nonton darah tinggi, kolesterol, kencing manis, dan tidak pernah olahraga, itu yang utama. Nah, salah satu itu rokok, ini yang paling di antara 4 penyebab itu paling jahat rokok. Karena zat-zat tadi akan merusak pipa-pipa ini. Nah, pipa yang retak-retak itu, ini kan ada lubangnya. Nah, itu mulus, kolesterol itu lewat mawon. Tapi kalau itu ada retak, dindapke, termasuk kalsium dan sebagainya, kados kerak-kerak itu. Nah, kalau ini tinggal sedikit, maka otot jantung akan kekurangan makanan. Ya rusak mesinnya, nek mesinnya rusak pripun? Dampaknya mesin utamanya rusak. Macet pripun? Mate gitu. Nah, itu kalau itu sampai macet total ini serangan jantung. Kalau ini di jantung. Nah, kalau di otot kaki, di kaki di sini misalnya, kalau ini kekurangan oksigen, otot ini nggak dapat makanan. Nah, seperti ini pembusuk. Kalau di otak namanya stroke. Nah, kalau aliran darah ke otak kurang, otaknya sing rusak, namanya stroke. Apakah dampaknya yang didapat itu sama antara perokok pasif dan perokok aktif? Perokok pasif serangan jantungnya kira-kira 30% lebih tinggi dari yang tidak merokok. Jadi perokok yang pasif pun resikonya sama dengan yang perokok. Makin tinggi yang dihisap juga resikonya makin tinggi. Nah, rokok itu termasuk racun yang nggak bisa dikeluarkan, diendapkan bisanya. Nah, bisa bayangkan kalau diendapkan di paru-paru, apa yang terjadi? Kalau ginjal gimana? Kalau di hati bisa bayangkan sendiri. Paru-paru, hati, ginjal itu ibarat tukang mengeluarkan racun. Jadi nek ana racun-racun itu nek lewat ginjal akan dikeluarkan lewat kencing. Kalau hati akan didetoksisasi, dinetralkan, nanti dikeluarkan lewat feses atau lewat kencing. Kalau paru-paru akan dikeluarkan lewat udara. Racun-racun yang apa? Yang masih bisa dikeluarkan yang larut dalam air tetapi kalau rokok itu racun yang tidak bisa dikeluarkan. Contoh, ini paru-paru sehat nih. Ah, ini kontraksi ini sehat nih. Kembang kemisnya dengan kata ini. Ya, ini paru-paru sehat, mulus seperti ini. Dia bisa memompa dengan kuatan itu. Nah, ini ada pembuluh cabang kecil alveoli namanya itu yang mengeluarkan napas, menghirup oksigen untuk diasuh itu kuat fungsi paru-parunya. Lah bagaimana paru-paru perokok? Ini ada bandingan iki. Sing ireng-ireng ini kebak tir tembakau diendapkan, akibatnya ini nggak bisa memompa dengan kuat sempurna. Nah, ini kalau sudah diendapi racun-racun kan tidak elastis lagi nih. Orang bisa ngembang dengan baik. Kalau tidak mengembang baik, kita kekurangan oksigen. Ini kalau paru-paru bisa nanti merusak paru-parunya menjadi ini, diendapkan paru yang bersih menjadi kotor seperti ini. Ini kalau diperes,
Ini tirnya rokok. Nah, bagaimana kita menimbun tiap hari di paru-paru. Rokok itu akan merusak DNA. DNA ini ngatur pertumbuhan sel, jadi sesuai dengan kebutuhan. Wah, ini dirusak sehingga pertumbuhan itu tidak terkendali. Nah, ini sel itu tidak terkendali, pripun dadi napa? Ya kanker niku. Artinya merusak jaringan yang normal, dia butuh makan banyak kan? Justru dia makan yang merusak jaringan itu tumbuh. Kalau tumbuh tergantung di paru-paru kan merusak yang normal. Kalau di usus yang rusak di ususnya, kalau di hati merusak justru pertumbuhan yang tidak normal, yang tidak terkendali itu namanya tumor atau kanker. Semakin cepat, semakin ganas merusak lingkungannya itu kanker. Kanker sampai sekarang belum ada obatnya, ya, sudah stadium lanjut. Stadium awal hanya beberapa kanker payudara dan sebagainya masih 1-2. Artinya kalau kanker paru, hampir harapan hidupnya gedenangan nggak nganti 1 tahun. Jantung begitu kena serangan, ono sing selamat, ono sing nggak selamat, gitu. Kalau jantung ini nggak ada kesempatan bertobat. Sudah serangan jantung, tapi ya 25%. 25% langsung meninggal. Jadi sekali lagi efeknya seluruh tubuh. Ini contoh aja, ini kanker kulit, ya. Pada pembuluh darah ibu, suplai darah ke janin kurang, berat badan naik rendah. Ini kanker leher, ini kanker lidah, ini yang tahu nek gigi rak pun tahu mesti perokok mesti gigine ora putih. Ini kanker baseloma itu kulit di sini. Sudah. Mau tanya dok, tadi jantung diibaratkan kayak mesin ya, ada pipa, ada filter dan lain-lain. Apakah pipa-pipa filter yang sudah terkena dampak rokok itu apakah bisa kembali normal? Terima kasih. Jantung niku punya 2 pembuluh darah besar, ke kiri dan ke kanan. Nah, biasanya kalau yang di pangkal itu kena, itu fatal. Misalnya di pembuluh darah, itu kan tekanannya makin besar. Volumenya besar, yang lewat sempit. Jadi kan lebih tekanannya lebih besar kan? Sehingga beban jantung akan semakin besar. Beban jantung semakin besar, risiko serangan makin tinggi. Stroke dan sebagainya. Nah, risiko terjadinya serangan jantung itu tergantung jumlah rokok yang dihisap. Kalau 1-5 batang sehari, itu risikonya kira-kira 1,5 kali. Akhirnya makin banyak rokok dihisap, risikonya semakin tinggi. Tapi kalau dia merokok ditambah sakit kencing manis dan tekanan darah tinggi, dari 100 orang dalam 5 tahun 40 akan kena serangan jantung. Sing rokok, hipertensi, gula, kolesterol. Dibanding orang yang tidak punya faktor risiko. Saya nggak nakut-nakuti, tapi ini kenyataan sih. Jadi monggo aja yang merasa masih menikmati merokok ya silahkan. Nanti ketemu saya atau ketemu kalau paru-paru ya ketemu di bagian paru. Kalau kanker ya ketemu bagian kanker, kalau jantung ya ketemu saya. Di Indonesia ini tadi 52% sekarang merokok. Nah, monggo Bapak Ibu yang masih merokok, minimal anak-anaknya sudah untuk merokok itu. Ini contoh membunuh lebih banyak orang di dunia daripada yang lain-lain. Artinya kalau kita itu per tahun itu 5 juta orang meninggal di dunia karena rokok. Ini laporan WHO nggih. Karena penyakit infeksi paru hanya sekitar 1,7 juta, sedikit. Ya. Kemudian TBC ini sekitar juta, 5,4 juta di dunia meninggal berhubungan dengan rokok. Sekarang untuk bisa terhindar serangan jantung, terhindar kanker, sebaiknya
Matikan rokok mulai sekarang. Nah, merokok berarti sudah mempersiapkan diri untuk seperti ini. Kalau masih merokok, diiringi dengan segera bertobat, 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 bertobat. It's not your fault, I believe. Feelings disappear. It's not a crime, I confess. Life is like a fear. Please agree, divine way, a way. Maybe lies can die someday, someday. I know. To the end, you'll see we'll stay good friends. You'll know, to the end.